Balik lagi di Radio Talk. Saatnya kita ngomong dan juga bicara di podcastnya RRI. Balik lagi pokoknya masih bersama aku Chrissy. Di Radio Talk kita kali ini podcast ngomong hal yang beragam. Dan kali ini aku berkesempatan dihadiri dan juga didatangi oleh Ibu Esther Yuliani selaku dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk wilayah Provinsi Riau. Halo Ibu. Baik, halo. Halo, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Salam sejahtera. Salam sahabat anak. Salam sahabat. Oh, salam sahabat anak sebutannya ya Bu ya. Oke, nah salam sahabat anak ini jadi kayak kayak slogannya nggak sih, bener? Ya, sahabat anak itu ya kita dengan slogan kita itu seluruh anak itu memang harus diperhatikan ya. Sahabat anak itu seluruh anak harus menjadi sahabat kita. Oh, seluruh tanpa anak. diskriminasi. Tanpa diskriminasi sama sekali. Baik. Nah, karena memang ini hubungannya karena ada sebuah bisa dibilang sih kayak lembaga perlindungan anak gitu ya. Untuk lembaga perlindungan anak. Ini banyak yang jarang mungkin mencari, jujur. Untuk anak-anak yang usianya muda gitu, apalagi yang memang sudah disibukkan dengan duniawi, shopping, pertemanan, ngopi dan lain sebagainya. Jarang ada yang mau aware tentang yang namanya beberapa lembaga-lembaga khusus kayak tadi perlindungan anak itu sendiri nih. Ini emang lebih ke mana sih? Kira-kira apakah ini berbeda dengan perlindungan anak dan perempuan yang juga ikut ada gitu? Itu lebih gimana sih kira-kira ini Bu Esther? Kalau lembaga perlindungan anak ini kita mungkin cerita sejarah dulu dari sejak tahun 97 ya. 97. Itu dibentuk oleh Kementerian Sosial dan di saat itu dibentuk di Riau itu tahun 2008. Oh, 2008. Ya, sudah lama sekali untuk sebenarnya dari 97 kita udah banyak ketinggalan, tapi tidak ada yang terlambat ya. Jadi tugas lembaga perlindungan anak ini adalah melindungi khusus anak dari 0 sampai 18 tahun. Dari mulai dalam kandungan, segala persoalan anak, apakah itu dari mulai kelahiran, pendidikan, pendidikan dini, semua hal dalam sampai sekolah remaja, di batas 18 tahun itu dalam perlindungan segala bentuk, apapun itu, maupun kekerasan, kesehatan ya, gitu, pendidikan gitu, tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Ya, gitu ya. pasti dalam keadaan ramah anak juga. Semuanya dalam segala hal bentuk anak itu perlu dilindungi. Oh, baik. Gitu ya, memang jadi aspek yang dilindungi. Tapi dari lembaga perlindungan anak ini sendiri itu punya layanan yang memang berbeda nggak sih? Maksudnya lebih dikhususkan kepada apa? Atau mungkin kayak seperti di beberapa lembaga-lembaga lain yang mungkin kayak punya aspek hal yang memang difokuskan atau jadi sasarannya gitu nih. Ini apa kalau kita memang fokusnya di anak ya, di anak. Namun di dalam keluarga, apapun persoalan keluarga tetap dasarnya itu dari kepentingan terbaik anak. Oh, baik. Apapun itu, persoalan keluarga tetap dampaknya kepada anak. Apapun menjadi korban tetap anak. Meskipun dalam keluarga ini persoalan orang dewasa, dampaknya itu kepada anak. Oke, misal case by case kayak misalnya kayak perceraian. Itu kan juga memiliki impact yang cukup gede untuk seorang anak. Apakah itu memang mendapatkan beberapa bentuk mediasi, saran atau mungkin sosialisasi dari lembaga perlindungan anak pula? Iya, betul. Jadi banyak laporan kita dari orang tua yang divorce ya, perceraian itu. Kita perlu memberikan anak itu solusi, dan itu pemeriksaan psikolog juga, memediasi anak tersebut, juga memberikan perhatian khusus terhadap anak untuk kita merangkul mereka agar tidak dampak dari permasalahan orang tua ini berdampak kepada si anak gitu kan. Karena si anak ini kan harusnya anak itu bahagia, anak itu happy ya. Dan seperti itu dengan pengalaman kita sendiri, kalau misalnya orang tua agak sedikit ribut padahal kadang bercanda aja, hati anak sudah mulai goncang. Ada apa ini ya? Itu perlu kita lindungi. Jadi dengan hal seperti perceraian itu sangat penting kepada anak karena dampaknya dalam pendidikan, tumbuh kembangnya, dan secara psikologis itu terlihat sekali.
mereka tidak akan bisa berpacu. Mhm. Tidak semua, ada juga anak yang berpacu ingin aku tidak mau seperti orang tua seperti itu. Iya, Tapi benar. lebih banyak yang mereka benar-benar sangat kecewa dan menjadikan menurun semua Mhm. apa kreativitas mereka, apa dalam pendidikan mereka, karena mereka tidak fokus dalam pendidikan tapi memikirkan semua persoalan dari orang tuanya Orang tua. juga. Tapi kalau misalnya seorang anak yang mungkin mulai berpikir gitu tentang permasalahan orang tua, itu bukannya ada ini batasan usianya ketika mereka mungkin sudah mulai berpikir atau secara tidak langsung terkena ke mentalitinya justru? Pasti itu kena ke mentalitinya ya. Dari mulai anak umur 3 tahun saja itu apa reaksi yang Mhm. tidak menyenangkan di rumah itu sudah menjadi rasa ketakutan terhadap anak. Mhm. Ya, jadi dampak perceraian atau dampak pertengkaran di dalam keluarga itu juga menjadikan si anak itu menjadi lebih berontak ya seperti itu. Mhm. Dia tidak akan pernah merasa nyaman karena mereka khawatir Mhm. dan ingin mendapatkan orang yang bisa melindunginya di dalam keluarga. Mhm. Apakah itu tantenya, apakah omanya, Mhm. ataukah omnya gitu kan. Dia akan ketakutan jika ditinggal salah satu orang yang penuh perhatian Mhm. kepada dirinya, Oke. seperti itu. Nah, kalau misalnya di luar dari dunia kelembagaan sendiri yang mungkin memang menjadi tanggung jawab dari Bu Esther nih, kita mungkin lihat dari person by personnya dari seorang Bu Esther gitu ya. Nah, arti seorang anak itu bagi sisi personal ibu nih, bukan ada kaitannya dengan tugas Iya, sebagai seorang iya, ketua ya Bu iya, ya. iya, iya. Tapi anak itu diwujudkan dalam bentuk apa dan makna seorang anak itu bagi seorang Bu Esther tuh apa sih? Anak itu adalah titipannya dari Tuhan yang sangat perlu dilindungi Mhm. dalam segala aspek, dalam segala persoalan itu harus tetap dilindungi, tetap dibuat bahagia, tetap dibuat menjadi anak yang nomor satu untuk diperhatikan. Karena kalau merasa bahagia semua aspek mereka bisa menjalankan segala hal. Anak ini adalah menjadi anak yang betul-betul kebanggaan dalam keluarga, dan itu juga menandakan dia dianggap sebagai anak titipan. Itu adalah anak yang menyenangkan dan mereka bebas untuk berpartisipasi, bebas menyerahkan, memberikan karyanya karena mereka sudah merdeka. Jadi anak itu adalah yang perlu kita lindungi, yang perlu kita jaga tumbuh kembangnya. Jadi anak itu memang benar-benar suatu tempat kita untuk berbahagia. Mereka itu memang dititipkan untuk menjadi masa depan yang lebih cerah lagi dalam kehidupan kita. Okay. Nah, tapi kalau misalnya ditanya dari sosok Bu Esther sendiri mulai menyukai dunia anak gitu, itu sejak kapan? Apakah mungkin by basic pendidikannya kah, atau mungkin pernah punya pengalaman mungkin ikut terjun entah ke community apa gitu sampai akhirnya memang sampai sekarang gitu misalnya masih tetap menyibukkan diri gitu tentang dunia perlindungan anak. Tapi memang sebenarnya saya ini dulu fokusnya saya di Boga ya. Oh Boga. Oh tetap Boga justru Ibu ya. Dan saya waktu itu bekerja di insuren itu udah sampai 25 hingga 30 tahun ya. Yang jauh sekali waktu itu. Kira-kira sudah ke 25 tahun kerja sebagai marketing. Di situ saya melihat banyak anak-anak yang tidak terperhatikan. Saya paling sedih kalau melihat anak menangis, saya pun ikut menangis. Jadi di saat itu saya pikir saya harus terjun ke lapangan untuk melihat orang-orang ini kenapa ya, kok orang tuanya kurang perhatian. Kadang-kadang ada yang pakai celana doang, nggak pakai baju, anaknya menangis seperti itu. Di lingkungan sekolah saya waktu itu di TK Santa Maria, itu lingkungan yang sana nangis, saya pikir kok nggak diperhatiin orang tua. Akhirnya saya di saat itu berpikir dari kecil, saya ingin perhatian kepada anak-anak. Di saat saya di marketing itu saya turun ke lapangan, melihat keadaan seperti itu, akhirnya saya ingin membuat lembaga. Di saat itu lembaga kami adalah lembaga komunitas anak langit, yang saat itu sering setiap Jumat
kita talkshow di sini di RRI ya. Ada jadwalnya anak jalanan, anak putus sekolah, ya anak-anak terlantar, anak-anak berkekurangan, semuanya di situ. Termasuk semuanya anak-anak disabilitas mempunyai kegiatan, dan di situ kami mempunyai rumah binaan, membina anak-anak di musik, di tata boga dan lain-lain. Jadi itu awalnya, jadi kami komunitas Anak Langit melayani semua anak-anak yang membutuhkan perhatian. Ya bisa dibilang sih kayak pengalaman dari Bu Esther kayak banting setir banget ya. Iya. Marketing langsung ke dunia anak, gitu langsung belok banget gitu. Betul. Ya Bu gitu. Tapi untuk proses adaptasinya gimana kira-kira? Di saat beradaptasi itu, karena kita melihat banyak anak-anak di jalanan, itu yang membuat kita rasanya ada empati ya, ingin gimana sih kok mereka dibiarkan di jalan. Itu yang membuat saya tumbuh untuk memperhatikan mereka. Dan awalnya kami mendekati mereka, mereka takut anak jalanan, otomatis kami ajak mereka belajar di pinggir. Sering itu di Jalan Pepaya dekat PMI, udah itu dekat SKA. Kami punya tempat-tempat di pinggir jalan saja untuk sekolah, belajar di situ. Di situ awal pertama kali, akhirnya kami membentuk rumah binaan komunitas Anak Langit. Semua anak jalanan putus sekolah, mereka punya musik akustik yang mereka buat sendiri. Akhirnya hati saya menjadi luluh. Saya pikir mungkin ini talenta dari Tuhan untuk saya harus terjun ke sana. Akhirnya saya berhenti di marketing, tapi saya fokus kepada anak-anak. Sering kumpul di dekat patung kuda ya. Kuda sebelumnya Simpang SK ya. Sering malam makan bareng-bareng anak-anak jalanan. Tapi mereka, puji Tuhan, mereka sudah banyak menikah dan bekerja. Luar biasa, itu suatu kebanggaan bagi saya. Juga, gitu, ya. Jadi saya sempat jalan di salah satu mall, ternyata anak didik kita itu menjadi kasir. Jadi dia yang menegur saya, "Bunda, apa kabar?" Gitu. "Kamu siapa? Kok cantik sekali?" Gitu kan. "Saya si A," gitu kan disebutnya. Aduh, saya senang sekali. Padahal tadinya mereka tidak sekolah, tapi dengan ikut PKBM ya waktu itu, jadi kita ikutkan paket. Akhirnya saya temuin ownernya, saya katakan bahwa ini adalah anak didik kami yang sudah bisa diangkat mulai dari anak jalanan menjadi kasir di salah satu mall. Luar biasa gitu ya. Suatu kebahagiaan sangat. Gitu ya. Mulai dari rasa empati sampai akhirnya mewujudkan sebuah perubahan dari dunia orang lain ya, Bu Esther ya. Kayaknya itu yang juga bisa. Memang sih nggak langsung berubah, nggak langsung berubah banget gitu ya, Ready People. Tapi ya step by step. Tapi dengan mencoba untuk turun. Mungkin waktu itu juga mungkin Bu Esther juga menerima banyak penolakan. Ngapain so deket sama kami? Mungkin ada perlawanan atau penolakan dari anak-anak jalanan. Tapi ya itu, pelan-pelan semuanya berhasil dan tahu kalau ternyata yang namanya pendidikan itu penting. Mendapatkan kasih sayang dan perhatian itu penting gitu ya kan. Bertemu dengan orang-orang selain dari orang yang mungkin ngebuat kita dipenuhi dengan rasa negativity, itu juga sangat penting gitu ya. Itu jadi prosesnya gitu yang sama-sama kita belajar buat semua pendengar kita dan juga semua radio people gitu ya. Semua dengan kasih. Semua dengan kasih, ya benar, semua dengan kasih pastinya. Wah, terima kasih Bu Esther untuk waktu yang singkat dan sederhana ini. Tapi mudah-mudahan bisa membuat banyak orang juga bisa memulai ya setidaknya kamu tidak harus mengubah hidup orang gitu ya kan, tapi coba untuk merubah perilaku dan juga tindakan dari kita sendiri gitu. Dengan kasih semuanya akan bisa berjalan lebih baik. Ya benar. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih. Terima kasih juga buat kamu semua Ready People. Kita balik lagi untuk di selanjutnya kapanpun itu, pokoknya pantengin aja pokoknya untuk channel kita dan stay tune terus pastinya di Radio Talk. Bye.